Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di acara podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Selalu dengan tagline kami, Kopi Madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2. Bagaimana kabarnya nih kawan pajak semua? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia ya kawan pajak. Perkenalkan, saya Rizkyana dari tim penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas peraturan yang belum lama terbit terkait pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau kita kenal dengan Kortex, yaitu Per 11 PJ 2025 dengan tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan yang terakhir adalah bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Per 11 PJ 2025 ini terdiri dari beberapa klaster yaitu PPH, PPN, PPNBM, dan bea materai. Khusus untuk podcast kali ini, kita akan membahas mengenai klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Baik kawan pajak, kita mulai ya. Per 11 PJ 2025 ini yaitu tentang penyesuaian atas ketentuan Per 02 PJ 2019 dan Per 21 PJ 2009, yaitu penyampaian penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. Dalam hal penyampaian, kewajiban terkait SPT, wajib pajak wajib mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan rupiah. Kemudian menandatangani, yang menandatangani adalah wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan di tempat terdaftar, tempat dikukuhkan, tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian dalam hal wajib pajak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPH wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. WP yang ditunjuk sebagai pihak lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean dan memilih melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan atas PPN PMSE menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib mengisi SPT masa PPN menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk penandatanganan SPT, pihak yang menandatangani SPT yaitu wajib pajak, kemudian bisa juga kuasa wajib pajak dengan cara tanda tangan biasa atau tanda tangan elektronik. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT. Batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu bertepatan dengan hari libur itu khusus untuk SPT massa, yaitu hari libur, hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dan cuti bersama secara nasional. Pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya, tapi tidak berlaku untuk SPT tahunan. Batas waktu penyampaian SPT tahunan. Untuk SPT tahunan orang pribadi, yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan PPH badan, 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak juga dapat memperpanjang penyampaian paling lambat 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan.
Kemudian, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak berakhir. Ketiga, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan 1. Dalam bentuk dokumen elektronik melalui portal wajib pajak atau dalam bentuk kertas atau hard copy, baik secara langsung ke KPP atau KP2KP atau dikirim melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan BPS ke KPP. Kemudian yang terakhir, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan harus menyatakan alasan perpanjangan dan melampirkan 1. Penghitungan sementara pajak berutang dalam 1 tahun pajak yang batas penyampaiannya diperpanjang. Kedua, penghitungan sementara PPh pasal 26 untuk wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Ketiga, laporan keuangan sementara. Keempat, SST atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SST dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak. Dan kelima, surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui portal wajib pajak secara langsung atau melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir. Kemudian, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan atas perpanjangan SPT tahunan tersebut, di mana atas perpanjangan tersebut diteliti oleh petugas. Apabila diterima, maka perpanjangan akan diberikan paling lama 2 bulan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan, maka dianggap bukan sebagai pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Dan proses perpanjangan tersebut yaitu jangka waktu 5 hari. Ketentuan bentuk SPT, yaitu 1. SPT massa, 2. SPT tahunan PPh dengan kriteria wajib pajak badan, SPT tahunan PPh lebih bayar, telah menyampaikan SPT massa dalam bentuk dokumen elektronik, pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, terdaftar di KPP selain KPP Pratama, menggunakan jasa konsultan pajak dalam pengisian SPT. Yang terakhir adalah laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Untuk SPT tahunan PPh-OP yang tidak memenuhi kriteria di atas dapat disampaikan dalam bentuk dokumen kertas. SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Cara memperoleh atau mengakses SPT untuk dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui portal wajib pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi. Kemudian untuk formulir kertas diambil secara langsung ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak. Cara penyampaian SPT ada 3. Yang pertama adalah elektronik melalui portal wajib pajak atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Kemudian yang kedua adalah langsung, disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, tempat pelayanan terpadu, tempat lain berupa layanan di luar kantor yang disediakan KPP. Yang terakhir adalah dikirim melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ditujukan ke KPP, tempat WP terdaftar, atau tempat lain berupa unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan. Kemudian kegiatan penerimaan surat pemberitahuan untuk dokumen elektronik dilakukan pengecekan validitas nomor pokok wajib pajak, kemudian penelitian surat pemberitahuan memenuhi ketentuan SPT normal atau pembetulan. Untuk formulir kertas yang secara langsung, pengecekan validitas nomor pokok wajib pajak, pengecekan bahwa surat pemberitahuan belum pernah disampaikan,
Pengecekan bahwa wajib pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan dalam bentuk dokumen elektronik. Pengecekan bahwa surat pemberitahuan memenuhi ketentuan terkait penyampaian atas SPT normal atau pembetulan. Kemudian yang melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir. Pengecekan amplop beserta isinya yang merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan. Kemudian pengecekan validitas nomor pokok wajib pajak, pengecekan bahwa surat pemberitahuan belum pernah disampaikan, pengecekan bahwa wajib pajak bukan termasuk yang diwajibkan dalam menyampaikan surat pemberitahuan dalam bentuk dokumen elektronik, pengecekan bahwa surat pemberitahuan memenuhi ketentuan penelitian atas SPT normal atau pembetulan. Kemudian kegiatan penerimaan surat pemberitahuan atas penyampaian SPT kertas melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir wajib pajak, yaitu harus menyampaikan satu surat pemberitahuan dalam satu amplop tertutup dengan satu tanda bukti pengiriman surat. Kemudian membubuhi informasi pada amplop dengan 1 NPWP, 2 nama wajib pajak, 3 tahun pajak, 4 status SPT berupa SPT normal atau SPT pembetulan, 5 keterangan SPT berupa SPT kurang bayar atau SPT nihil, dan yang keenam tujuan dan pengiriman dan alamat pengiriman. Ketiga, harus menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat atau resi, yaitu 1 NPWP, 2 nama wajib pajak, 3 jenis surat pemberitahuan, 4 tahun pajak, dan kelima adalah tujuan dan alamat pengiriman. Apabila terdapat pembayaran di sistem untuk surat pemberitahuan berstatus kurang bayar dengan jumlah paling sedikit sebesar jumlah kurang bayar dalam surat pemberitahuan. Kemudian penelitian surat pemberitahuan. Atas penyampaian surat pemberitahuan masa dan pemberitahuan tahunan, dilakukan pengecekan validitas NPWP dan penelitian dengan ketentuan. Itu 1. SPT ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kedua, SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah terhadap wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah. Ketiga, SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 6 Undang-Undang KUP. Keempat, SPT lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 tahun setelah berakhirnya masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan telah ditegur secara tertulis, namun tidak berlaku untuk masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak pada saat 1. Wajib pajak belum terdaftar, 2. Wajib pajak merupakan wajib pajak non-aktif, dan ketiga, wajib pajak dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT. Dan kelima adalah SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan SKP. Untuk kelengkapan SPT, surat pemberitahuan diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 6 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Surat pemberitahuan dinyatakan tidak lengkap dalam hal 1. Terdapat elemen induk SPT yang diisi tidak lengkap dan lampiran SPT yang dicantumkan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf J per 11 PJ 2025 tidak disampaikan atau diisi dengan lengkap. Yang kedua, terdapat keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf J R11 PJ 2025 yang belum sepenuhnya dilampirkan untuk setiap jenis surat pemberitahuan. Kelengkapan surat pemberitahuan. 1.
Surat pemberitahuan tahunan PPh bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan. Apabila dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik harus melampirkan yang telah diaudit. Kemudian dalam hal wajib pajak merupakan perusahaan induk, selain menyampaikan laporan keuangan WP juga harus melampirkan laporan keuangan konsolidasi. Dan terakhir, dalam hal surat pemberitahuan tahunan PPh disampaikan secara elektronik, laporan keuangan disampaikan dalam bentuk elektronik sesuai dengan format dan sarana yang ditetapkan atau disediakan. Penelitian surat pemberitahuan pembetulan. Terhadap surat pemberitahuan pembetulan juga dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan sebagai berikut. 1. Pembetulan atas surat pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar yang harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Kedua, pembetulan atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena 1. Wajib pajak menerima SAP, SK keberatan, SK pembetulan, putusan banding atau PK atas tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya. Kemudian wajib pajak membenturkan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang terakhir adalah wajib pajak tidak membetulkan SPT. Dirjen Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam SPT secara jabatan. Dalam penelitian surat pemberitahuan, 1. WP menyampaikan SPT secara elektronik. Apabila memenuhi ketentuan penelitian, maka terbit bukti penerimaan surat pemberitahuan. Kemudian yang kedua, WP menyampaikan SPT secara langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain. Apabila memenuhi ketentuan penelitian, maka terbit bukti penerimaan surat pemberitahuan. Apabila tidak memenuhi ketentuan penelitian, maka dikembalikan. Yang ketiga, WP menyampaikan SPT melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Apabila memenuhi ketentuan penelitian, maka tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian. Apabila tidak memenuhi ketentuan penelitian, maka dianggap tidak disampaikan. Surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan. Perekaman SPT pemberitahuan. Dalam hal telah diberikan bukti penerimaan SPT atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penerimaan SPT, itu akan direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dan apabila tidak diterbitkan surat pemberitahuan bahwa surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, itu pun akan direkam di dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Perekaman surat pemberitahuan. Jika saat petugas UPDPP melakukan perekaman surat pemberitahuan menemukan 1. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP. 2. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah namun belum mendapatkan izin Menteri Keuangan. 3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah. Keempat, surat pemberitahuan tidak diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen. Kelima, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Keenam,
Surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan di permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. 7. Surat pemberitahuan pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar disampaikan melewati jangka waktu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. 8. Pembetulan atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena wajib pajak menerima ketetapan atau putusan yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang akan dibetulkan tersebut. Tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima ketetapan atau putusan dan disampaikan melewati jangka waktu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. 9. Tidak terdapat pembayaran di sistem untuk surat pemberitahuan status kurang bayar. 9. Terdapat kesalahan penghitungan dan atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam surat pemberitahuan. 10. Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. 11. Pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. 14. Surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak penghasilan pasal 29 tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Saat petugas UPDDP melakukan perekaman surat pemberitahuan diawali dengan prosedur penelitian kembali dilakukan atas surat pemberitahuan dengan tambahan kriteria sebagai berikut. Tidak terdapat pembayaran di sistem untuk surat pemberitahuan berstatus kurang bayar. Terdapat kesalahan penghitungan dan atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam surat pemberitahuan. Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan norma atau penghitungan penghasilan neto tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto. Dan terakhir adalah surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak penghasilan pasal 29 tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal wajib pajak mengaksur atau menunda pembayaran pajak penghasilan pasal 29. Kemudian ada juga pengecualian penyampaian surat pemberitahuan, yaitu 1. Surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi, itu wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua adalah pelaporan pajak penghasilan pasal 25, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam hal 1. Nilai lebih bayar dalam surat pemberitahuan tersebut disebabkan oleh perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, nilai lebih bayar dalam surat pemberitahuan tersebut berasal dari pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. 3. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tersebut disampaikan oleh PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu hanya menerima penghasilan yang dibebankan pada APBN dan atau APBD.
Kemudian, kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari penghitungan PPh terutang menurut wajib pajak lebih kecil daripada PPh pasal 21 terutang berdasarkan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau 26 formulir BPA 2, bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara atau pensiuner. Kemudian untuk klaster pengelolaan SPT, yaitu masa tahun pajak sebelum SMO, maka SPT tahunan 2024 dan sebelumnya, SPT bagian tahun untuk bagian dengan bagian tahun pajak yang berakhir pada Desember 2024 dan sebelumnya, SPT masa untuk masa pajak Desember 2024 dan sebelumnya, selain SPT masa bea markai. Itu satu melalui legacy atau sistem administrasi lama, itu SPT disampaikan atau diterima. Apabila melalui Cortex, maka SPT dianggap tidak disampaikan. KPP berhak menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan. Untuk masa atau tahun pajak setelah SMO Cortex, SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 dan setelahnya, SPT bagian tahun untuk bagian dengan bagian tahun pajak yang berakhir pada Januari 2025 dan setelahnya, SPT masa untuk masa pajak Januari 2025 dan setelahnya, atau selain SPT masa bea markai, yaitu melalui Cortex, maka SPT diterima. Nah, untuk ketentuan peralihan yaitu untuk tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan SPT itu masa pajak sampai dengan masa Desember 2024, bagian tahun pajak sampai dengan bagian tahun pajak yang berakhir pada Desember 2024 dan atau tahun pajak sampai dengan tahun pajak 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Per 02 PJ 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Untuk pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor R21 PJ 2009 tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan. Baik, terima kasih kawan pajak. Sekian materi podcast kita kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kawan pajak terkait sistem perpajakan kita yang baru ini. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Nantikan terus podcast kami di episode-episode selanjutnya. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus stay tune mengikuti YouTube dan IG Live KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Jangan lupa ajak teman dan saudara untuk follow IG @madya2 jaksel 2 dan YouTube KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 untuk dapat info terbaru seputar perpajakan. Tetap bahagia dan senyum selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.